Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat kembali luar biasa. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berkunjung, untuk melihat video ini. Untuk yang sementara menyaksikan konten, menyaksikan video ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi hari ini tepatnya hari Jumat Jumat penuh berkah, tanggal 17 Mei tahun 2024. Saya kembali hadir menyapa sahabat-sahabat saya. Saya kembali hadir untuk ya sekedar sapa-sapa untuk teman-teman yang hadir, yang sempat hadir pada live streaming saya pada pagi hari ini. Oke, jadi untuk teman-teman semua, seperti yang sesuai dengan judul yang saya tulis, perbaiki niat kita saat kita berniat untuk jadi konten kreator. Niat seperti apa yang perlu untuk diperbaiki? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi yang pertama yang harus jadi mindset kita, yang pertama jadi konten kreator itu, usahakan bahwa niat kita semata-mata ingin kita jadi konten kreator itu semata-mata ingin supaya ingin menyimpan ya. Jadi niat awal kita itu, konten kreator adalah tempat untuk media sosial, adalah tempat untuk menyimpan dokumentasi. Aryuni official, assalamualaikum pagi kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Aryuni official. Masya Allah, terima kasih Mbak Aryuni official sudah hadir, sudah menemani saya pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pagi hari ini. Insya Allah Jumat berkah. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan pada hari Jumat ini, sebagaimana hari Jumat ini adalah hari yang berkah ya. Semangat kakak, semangat. Oke. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang menjadi Joseph Willy, selamat pagi bang. Selamat pagi juga abang Joseph. Selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di live ini bang Joseph.
keberkahan semoga tercurahkan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa dan dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bang Suhada Safri, Bang Suhada Hidayat Safri, selamat bergabung, welcome. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Siti Suleha ngintip dulu ngintip dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Selamat pagi juga, Bang. Bang Asuri Hidayat ya. Bang Asuri Hidayat. Jadi selamat datang untuk teman-teman semua, selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir pagi hari ini. Jadi pagi hari ini saya mengangkat pembahasan terkait niat untuk jadi konten kreator. Bang belum lihat videoku hari ini, Bang. Oh, video hari ini. Bang Suhada di short, Bang. Oh, di short. Oke, jadi kita langsung menuju ke Bang Suhada. Joseph Willis disapa oleh Mbak Aryunis Official. Bang Asyuri Hidayah Safri 314 subscriber, 311 video. Short terbaru kita langsung on the way. Oke, jadi ini video shortnya ini tidak memakai caption ya. Jadi di sini captionnya cuma 16 Mei tahun 2024. Jadi kemarin ya. Jadi saya sangat menyarankan untuk Asyur Hidayat agar setiap membuat video, baik itu video short ataupun video video panjang, usahakan ada judul dan caption. Karena itu yang akan berpeluang menjadi bagaimana caranya supaya gampang untuk ditemukan. Bagaimana caranya supaya gampang untuk ditemukan video kita, tentu yaitu dengan adanya judul. Jadi ini yang saya lihat di videonya, di video shortnya ini tidak ada judul, tidak ada caption. Mana aku lihat ini sementara saya tonton pakai HP yang satu. Bang Asyuri, like dong. Ya, sudah like. Selamat pagi, selamat pagi juga Mbak Cempaka, selamat bergabung, terima kasih. Ya itu aja tanggal 15, iya itu aja. Jadi kalau orang mencari di channel, orang mencari di YouTube itu pakai kata-kata, misalnya kartun apakah ini? Kartun apakah ini? Ini kartun saya lihat. Jadi kamu tulis di situ kartun viral sor. Kartun viral kartun Tinky Winky misalnya. Jadi saat orang mencari di YouTube itu mereka akan mencari kartun Tinky Winky misalnya ya. Nah, saat mereka mencari kartun Tinky Winky, maka besar peluangnya ini akan muncul. Tapi kalau tidak ada caption begini, bagaimana tidak akan ada di pencarian? Itu Bang Asyura ya. Itu sekedar saran sih, kalau tidak mau dengar juga enggak apa-apa kawan. Saya
Menurut saya itu yang bagus, tapi kalau menurut teman-teman mungkin tidak cocok untuk teman-teman, ya tidak ada masalah juga. Iya, memang saya tidak komentar, saya belum komentar. Cempaka Asa, Ayuni Official menyapa Cempaka. Komen don. Aku udah lihat tapi kosong komentarnya. Cempaka Asa, salam santun rahayu. Ini sudah berulang-ulang kali, pendek sekali videonya. Pendek sekali videonya. Oke, sudah saya komentar ya. Saya sudah komentar pakai channel YouTube Ritual Seni Budaya, RSB, Ritual Seni Budaya. Stay Kak, ya stay. Oke, terima kasih Mbak Aryunis Official, Kakak Cempaka, salam santun rahayu. Stay ya Kak. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman ya, ini juga satu apa ya namanya, ini yang mungkin tambahan dari saya, bahwa orang-orang saat berkunjung ke YouTube itu mereka akan mencari sesuatu di kolom pencaharian ya. Orang-orang yang bukan konten kreator maksudnya ya, orang-orang datang ke YouTube itu dengan niat mencari sesuatu. Biasanya mereka itu datang ke YouTube kalau ada keperluan ya. Kalau ada keperluan. Nah, mereka tidak stay di YouTube. Mereka biasanya di media sosial lain, misalnya di Facebook. Mereka itu lebih ramenya di sana, di Facebook. Atau mungkin ada yang kalau untuk anak-anak muda saya lihat yang jiwa yang masih muda, yang anak-anak ABG itu rata-rata stay-nya mereka itu di Instagram. Ada juga yang stay di TikTok. Jadi berbeda-beda. Kebanyakan mereka di Facebook juga ya. Jadi perlu yang namanya judul dan deskripsi caption. Mana katanya udah komentar dong? Udah. Kau belum lihat mungkin. Belum terbaca mungkin. Sudah. Saya pakai channel Ritual Seni Budaya RSB. Saya pakai itu. Bang Asyura, saya pakai itu ya. Jadi kalau ada komentar di situ pakai channel Ritual Seni Budaya, itu saya itu. Siti Suleha stay. Bang Kiku, di video Siti udah dimasuki hater. Di video Siti udah dimasuki hater. Video Siti. Ribon Kang. Oke, Ribon 99. Selamat pagi, selamat bergabung. Aku nitip jempol, siap. Terima kasih. Terpantau jempol ketiga sudah mendarat. Ngirik channel vlog, met pagi Bang Kiku. Selamat pagi juga Bang Ngirik channel vlog, selamat bergabung. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku, terima kasih untuk rekan-rekanku, terima kasih untuk seperjuanganku yang senantiasa hadir mensupport aktivitas. Jadi memang kita sebagai sesama konten kreator itu memang ya wajib kita saling support, saling dukung sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Jadi orang-orang berbeda-beda cara orang-orang itu saling dukung, saling support, berbeda-beda. Kita menuju dulu ke Siti Suleha ya. Kita cek dulu yang mana Siti, yang mana dimasuki haters.
Yang mana dimasuki haters. Cempaka Asa, Masya Allah. Masya Allah, Cempaka aja. Terima kasih Jumat Berkah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Cempaka. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas sawerannya ya. Terima kasih saweran ya mungkin namanya ya. Hadiah ini, hadiah Jumat Berkah ini. Makasih Cempaka, berkah selalu. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Individu Jeb, selamat pagi. Siti Sulaiha yang lagunya Obati Rinduku Bangkiku. Yang lagunya Obati Rinduku. Obati rinduku, selendang biru, sandiwara cinta, derita tiada akhir, terlepas dengan ikhlas, jaga dirimu, cintaku tak terbatas, Tuhan jaga cinta kita, satu hati. Di mana kerinduan? Sia-sia di saat patah hati, malam. Wah, jauh kayaknya ya. Ini saya tidak dapat ini Siti. Mungkin video yang sudah lama ya, sudah lama mungkin. Oke, jadi silakan teman-teman. Ayunda, ada Ayunda kah? Mana Ayunda? Ribon 99, selamat pagi. Senyum host. Haha. Saya itu Bang Ribon, biar senyum itu katanya orang biar saya itu senyum masih apa ya, walaupun saya tersenyum masih sangar. Itu pengaruh mungkin dari kumis sama jenggot ya. Sudah banyak yang menegur saya, katanya itu jenggot dipotong karena itu sudah mendekati lebaran, nanti dianggap kambing lagi. Katanya video Siti tidak jelas lagunya lah. Katanya video Siti tidak jelas lagunya juga tidak jelas. Katanya video Siti tidak jelas lagunya juga tidak jelas. Oh, kalau ada yang seperti itu Siti. Kalau ada yang seperti itu, kalau ada teman-teman atau mungkin haters ya, sebenarnya itu apa ya, poin itu poin plus untuk kita. Kalau ada yang mengatai video kita aja jelek, ada yang mengatai tidak bermutu, ada yang mengatai kita apa abal-abal atau segala macam, itu sebenarnya poin plus kalau kita bisa memanfaatkan situasi. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu ke kita, maka jadikanlah itu sebagai nutrisi, jadikanlah sebagai itu acuan bahwa saya akan membuat video yang lebih keren lagi, saya akan membuat video yang lebih menarik lagi, sehingga mereka-mereka yang sudah menertawakan saya, mereka-mereka yang sudah membuli saya itu bisa terpukau ya dengan video-video saya. Oke teman-teman ya, selamat pagi semua, selamat datang yang baru bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya itu Siti Sulaiha itu video short semua Mbak Ari Yunis.
Jadi beliau ini adalah video short semua. Tentu kalau untuk video short semua akan sulit untuk bisa tembus jam tayang. Kalau berbicara masalah monetisasi, sulit untuk tembus pakai jam tayang. Maka tentu yang harus difokuskan itu adalah bagaimana tembus tayangan. Yang difokuskan adalah tembus tayangan. Siti mah enjoy bang, Iku oke siap. Jadi kita harus tetap enjoy. Jangan karena bulian seseorang, jangan karena hinaan seseorang sehingga kita malah menjadi down. Karena memang itulah keinginan mereka. Itu sebenarnya yang mereka inginkan. Mereka ingin kita patah semangat. Mereka ingin kita gagal. Ya. Itu yang mereka inginkan. Tapi kalau kita menanggapi hinaan mereka, cacian mereka, bulian mereka dengan pantang menyerah, malah lebih semangat lagi, kita jadikan itu nutrisi bahwa kita harus berhasil. Nah, mereka yang akan patah semangat, mereka yang akan stres, mereka yang akan stres gila ya. Nah, makanya kita harus pintar-pintar memanfaatkan. Semakin banyak yang menghina, semakin banyak yang mengkritik, maka peluang berhasil kita malah semakin baik ya. Peluang berhasil kita karena ada motivasi, ada nutrisi yang menyuntik kita. Jadi saat kita lelah, saat kita capek, saat kita bosan, lagi tidak bersemangat untuk bikin konten, kita teringat kembali dengan hinaan-hinaan itu. Kita teringat kembali dengan cibiran-cibiran itu. Kita teringat kembali dengan orang-orang yang menyepelekan kita, orang-orang yang mungkin apa sih ini? Nah, kita teringat itu semua sehingga semangat kita kembali membara. Ya. Oke Kak Siti, lebih banyak up video, kalau short semua cari waktu tepat up. Ya, kalau saran saya juga begitu. Kalau untuk Mbak Siti, kalau kejar tayangan ya, karena yang dikejar ini tayangan. Kalau untuk video short aja, kalau mau difokusi di video short aja, tidak ke video panjang atau POD, maka tentu yang dikejar ini adalah tayangan. Tayangan itu 1 juta tayangan ya kalau tidak salah ya. Assalamualaikum Bang, maaf telat masuk live-nya. Esuno Project. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esuno Project. Selamat datang, selamat bergabung sahabatku. Tidak ada istilah terlambat di sini. Tidak ada istilah terlambat. Jadi siapapun yang datang, saya begini ya, untuk teman-teman mungkin apakah menurut teman-teman ini sependapat dengan saya atau tidak ya. Karena kalau saya pribadi, kita ini adalah konten kreator yang bebas. Kita ini konten kreator yang bebas. Jadi kita tidak boleh terbebani. Saya tidak mau ya. Saya tidak mau teman-teman terbebani saat saya live harus datang di live saya. Tidak. Jadi walaupun saya datang ya, jadi begini, kadang ada teman-teman yang mengistilahkan saat dikunjungi kita harus saat kita mengunjungi seseorang, maka orang itu wajib juga mengunjungi kita. Kalau saya tidak berpikir ke sana Pak, teman-teman ya. Jadi walaupun saya sering berkunjung ke teman-teman, walaupun saya datang di live-nya atau di mana videonya mungkin, kalau teman-teman tidak sempat atau tidak datang di live saya, tidak pernah berkunjung ke akun saya, itu saya tidak pernah mempermasalahkan hal seperti itu. Saya tidak pernah mempermasalahkan. Saya itu positive thinking saja. Saya berpikir sibuk ini. Mungkin teman-teman yang sering saya kunjungi ini mungkin sementara sibuk. Sehat selalu buat host dan semua yang ada di sini. Amin amin ya rabbal alamin.
Bagas ba, Bangas Bang Asyura Bang Asur Hidayat. Mana Bang? Apanya yang mana ini Bang Asyura? Yoto Kebo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yoto, selamat bergabung, welcome. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Masya Allah, ini senior kita ini Bang Yoto Kebo. Ini luar biasa ya. Teman-teman bisa, mudah-mudahan kita bisa juga mengejar seperti beliau. Ada, kalau tidak salah terakhir 200 ribu ya subscribernya ini Bang Yoto. Kalau Siti suka ngintip di video short Bang Kiku. Video short yang mana yang suka diintip ini Siti? Video short yang mana yang disukai ini? Yang mana yang menurut Mbak Siti ini video short yang mungkin disukai? Mungkin yang kemarin saya upload ya, yang begini. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Ribon 99, ikan hasil tangkapan semalam dapat banyak ke Bang. Kalau sedikit ya, cuma sedikit. Itu video ikan bau itu. Terus ada beberapa ekor juga ikan-ikan yang agak-agak kecil. Terus ikan teri. Jadi rata-rata kalau nelayan di sini ya di daerah Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kalimantan Utara ini, saat keluar melaut itu, apalagi kan nelayan tradisional. Jadi ini nelayan tradisional yang ada di sini itu bagang yang tetap. Jadi di pinggir-pinggir apa ya, pinggiran darat ya. Jadi tidak terlalu jauh juga dari darat. Jadi hasilnya cuma ya ikan teri, ikan-ikan yang kecil ya, ikan-ikan yang masih kecil. Ya itu rezeki juga itu. Kemarin dapat ikan bau, ikan besar 2 ekor ya, yang sempat saya posting itu videonya ya. Itu alhamdulillah ya, itu rezeki nomplok juga itu. Mancing ke Bang, cari ikannya apa di jaring? Jaring Bang, jadi namanya itu bagang. Jadi bagang namanya itu Bang, bagang. Jadi bagang itu semacam ada tempat kayak segi 4 yang itu ada di videonya juga ya, modelnya ya. Di video saya itu di bagang par 3 ke part 4 itu. Nah di situ di bagang part 3 atau part 4 kalau tidak salah ya. Itu di situ modelnya bagangnya seperti apa dan cara untuk menangkap ikannya seperti apa ya. Jadi fokus utama kalau saat bagang itu, fokus utamanya adalah cahaya lampu dan suasana gelap. Jadi saat terang bulan, saat bulan sementara terang itu, kadang nelayan tidak melaut ya, karena mereka itu perlu gelap supaya lampunya itu terang. Nah cahaya lampu inilah yang bisa, cahaya lampu di tengah kegelapan itu bisa menarik ikan. Tapi cahaya lampu saat terang juga itu kurang setrum ya, kurang setrum. Jadi saat cahaya lampu saat gelap, maka setrumnya itu kencang, makanya ikan bisa lebih banyak datang. Lampu menarik ikan buat berkumpul di satu titik ya Bang. Iya betul, lampu yang menarik ikan karena mungkin daya setrumnya ya. Ini kan cuaca sementara gelap gulita, ada cahaya lampu yang terang di situ, maka ikan-ikan datang. Begitu, ikan-ikan datang di situ. Renia Vlog, assalamualaikum. Selamat pagi Bang Kiku. Waalaikumsalam Mbak Renia Vlog. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu.
Nah, seperti itu ya untuk teman-teman. Jadi kita kembali ke pembahasan. Uh, Bos pamit ya, turun dulu ya, mau ngantar ke MTS. Oke, siap. Siap Mbak Bang Yoto Kebo. Siang Mbak, siap Bang Yoto. Hati-hati di jalan ya Bang Yoto. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, lancar urusannya dan lancar juga rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bang Kiku sudah ngopi hitam kah pagi ini? Ini Bang Esuno Project. Ini sementara ngopi belum setengah, ini masih masih di atas setengah ini gelasnya ini. Sampai sore ini kopi nih. Siti stay Bang Kiku, masih ngantuk tapi Siti udah like. Oke, siap. Siap Mbak Siti. Jadi memang ini gercep sekali Mbak Siti ini. Jadi teman-teman ya, teman-teman yang lain juga silahkan untuk berkunjung ke Siti. Bagi yang belum berteman dengan Mbak Siti, silahkan berteman dengan beliau. Jadi beliau ini aktif juga bersosialisasi, aktif baik itu di kolom komentar ya. Tapi beliau ini lebih suka ngintip video short dia. Kopi kita sama pagi, kopi kita sama Bang pagi ini. Kopi kalau ditemani gorengan pisang hangat. Ini saya ditemani dengan donat. Saya ditemani dengan donat Bang pagi ini. Kebetulan masih ada donat ini. Donat sweet. Masih ada. Masih ada donatnya. Amir Khan, bagaimana? Amir Khan, Bang, makan ayam, Bang, makan ayam. Bang, makan ayam. Amir Khan. Amir Khan. Bang, makan ayam. Makan ayam. Makan ayam. Makanan ayam. Oke ya teman-teman, jadi untuk teman-teman silahkan yang belum berkunjung di Esuno Project, silahkan juga untuk disenggol-senggol ya. Bang Esuno Project disenggol dengan rasa sayang, disenggol dengan rasa cinta ya, jangan disenggol dengan emosi. Silakan untuk senggol-senggol teman-teman yang belum kenal, silakan untuk saling kenal ya, silakan saling support. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, bahwa yang harus kita perbaiki itu adalah niat kita saat kita menjadi konten kreator. Wah, ini tenggorokan suka gatal ini teman-teman ya. Mohon maaf. Tenggorokan suka gatal kalau nggak tahu ini kenapa bisa ini. Jadi kembali lagi ya. Apa yang harus jadi mindset kita supaya kita bisa betah, supaya kita bisa tetap bertahan untuk menjadi konten kreator, yaitu jangan kita berpikir terus berpikir untuk berpenghasilan. Itu jadi jauhkan pikiran-pikiran untuk berpenghasilan. Jadi berpenghasilan di YouTube itu kita jadikan itu hanya sebagai bonus saja. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya bisa semakin bermanfaat di YouTube ini. Di platform manapun sebenarnya ya.
Nah, termasuk salah satunya di YouTube ini, bagaimana caranya kita bisa menghadirkan konten-konten yang menarik. Lados, emang Bapak udah dapat penghasilan? Udah, kalau untuk di YouTube alhamdulillah udah Bang Lados. Saya punya 2 channel. Yang satu Ritual Seni Budaya. Jadi akun yang satu ini Ritual Seni Budaya yang saya pasangi, yang saya pasangi pin ya, Ritual Seni Budaya. Yang satu ini Bang Kikuts. Jadi saya punya 2 akun YouTube, dan alhamdulillah kedua-duanya sudah monetisasi ya. Sudah monetisasi. Saya juga punya akun Facebook. Akun Facebook saya FB Pro. Itu juga sudah monetisasi. Sudah ada iklan di video panjangnya. Sudah ada iklan juga di video Reelsnya ya. Pelajari, nikmati, jalani prosesnya. Nah, ini mantap ini. Ya, saya sepakat dengan Esuno Project. Pelajari, nikmati, jalani prosesnya. Betul-betul. Sepakat kita ini Esuno Project. Jadi kita harus betul-betul menikmati. Happy dengan happy. Menikmatinya. Harus berapa subscribe biar dapat penghasilan? Kalau untuk dapat penghasilan di YouTube itu minimal 500 subscribe. Minimal 500 subscribe dan 3000 jam tayang. Itu monetisasi tahap awal. Lados saya jadikan moderator ya. Moderator supaya Lados bisa lebih leluasa untuk saling support bersama teman-teman. Ada Esuno Project di sini. Ada juga teman-teman yang lain. Jadi silahkan untuk dikunjungi juga teman-teman yang lain ya, di support. Satu orang dapat berapa Bang? Maksudnya satu orang dapat berapa? Maksudnya bagaimana itu ya? Satu orang dapat berapa maksudnya apa? Jadi gaji itu bonus. Yang penting kita konsisten dan belajar lebih baik lagi ke depan untuk konten-konten kita agar lebih menarik. Oke, siap. Pagi Bang Channel, sehat selalu. Jadi untuk teman-teman ya, kalau kita berpikir untuk mengejar keuntungan atau mengejar uang atau berpenghasilan di YouTube itu memang bukan hal yang bagus ya, bukan hal yang baik kalau kita berpikirannya ke sana. Karena saat kita mungkin sudah berjalan 1 tahun atau berjalan beberapa bulan, pengeluaran kita sudah banyak, waktu kita sudah banyak terpakai bagaimana mengedit video, bagaimana membuat video lagi, maka saya yakin teman-teman akan capek ya, pasti capek, dan akhirnya berhenti, mengabaikan channelnya itu. Makanya saya selalu menyarankan harus pikiran kita yang harus diperbaiki. Pikiran kita itu sebaiknya, kalau menurut saya, apa yang kita pikirkan jangan masalah uang. Yang kita pikirkan itu bagaimana caranya bisa membuat video-video yang lebih menarik. Bagaimana caranya supaya media sosial ini, YouTube ini adalah tempat untuk menyimpan dokumentasi kita itu. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi YouTube ini adalah tempat untuk menyimpan dokumentasi. Karena kita tidak bisa mengingat terus aktivitas kita.
Jadi sebisa mungkin aktivitas kita ini kita buat konten dan kita simpan di YouTube ini. Nah, setelah beberapa waktu, 10 tahun, 20 tahun kemudian, kita bisa kembali menyaksikan aktivitas kita saat kita masih muda, saat kita masih berumur 20-an tahun. Kita juga bisa mengenang tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Nah, itu yang ilmu yang saya dapat di manajemen dulu. Jadikanlah YouTube ini sebagai media branding kita agar orang tahu dulu siapa kita, mengenal kita dan isi konten kita. Ya, betul Bang, betul. Nah, itu memang yang harus kita jadi mindset kita ya. Kita harus mengubah mindset kita itu dulu. Jadi ini menjadi media. Nah, jadi begini, setelah mungkin 20 tahun yang akan datang, kita sudah tidak ada di dunia ini ya. Kita sudah tidak ada di dunia ini. Nah, anak cucu kita masih bisa menyaksikan, oh ini kakek saya dulu nih. Ini kakek saya, dulu kakek saya ini pelaut. Misalnya saya ya. Ini kakek saya nih. Dulu dia pelaut. Dia pernah jadi ABK kapal di Maroke. Itu karena video-video saya ada di sana waktu saya di sana, saya buat video konten saat tangkap ikan kakap Cina, saat memancing cumi. Nah, jadi pada tahun 2014 kakek saya itu ada di Kalimantan ternyata. Dia magang di situ. Nah, itu. Jadi itu kelak ini akan menjadi sejarah ya. Kelak ini akan menjadi sejarah, jejak digital kita. Itu yang pertama yang harus kita pikir, bagaimana caranya bahwa media sosial itu adalah tempat untuk menyimpan dokumentasi, tempat untuk membuat sejarah kita. Nah, terus yang kedua itu yang harus kita pikir, bagaimana melalui media YouTube ini, bagaimana melalui media sosial ini kita bisa memberikan manfaat. Kita bisa menginformasikan sesuatu yang bermanfaat. Kita bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, memberikan informasi, memberikan edukasi yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga orang lain menjadikan informasi yang kita suguhkan itu dan memanfaatkan informasi yang kita suguhkan itu dengan baik. Hisam Jalaluddin Malik. Halo Bang, halo juga Bang Hisam. Selamat datang, selamat bergabung. Salam santun untuk Bang Hisam. Jadi saat apa yang kita sampaikan, saat apa yang kita informasikan itu dimanfaatkan oleh orang lain, digunakan sebaik mungkin sehingga mereka bisa sukses, sehingga mereka, anggaplah begini, saat kita memberikan resep, saat kita bisa memberikan tutorial sehingga orang-orang memakai tutorial kita itu, sehingga membuat mungkin sebuah usaha. Melalui tutorial kita itu mereka membuat usaha sehingga berhasil. Nah, sehingga mereka ini mungkin semakin banyak berbuat kebaikan. Nah, itu awalnya kan dari tutorial kita. Dia lihat, dia perhatikan, dia dalami, sehingga dia praktekkan. Nah, setelah dia praktekkan, ada peluang bisnis di situ, dia buatlah bisnis sehingga berhasil. Nah, itu kita mendapatkan pahalanya ya. Kita mendapatkan pahalanya. Tidak menutup kemungkinan juga orang yang menggunakan tutorial kita ini datang untuk memberikan support yang lebih besar kepada kita. Misalnya dengan memberikan kita membagikan kita hadiah barangkali berupa super tank ya. Oh ya, berbicara masalah tuh super tank,
Tadi saya sempat dapat satu super ten dari rekan kita ini. Ada dari Cempaka Asa ya. Ada dari Cempaka Asa. Beliau mengirim super tank. Nah, seperti ini ya maksudnya super tank ya. Super tank itu adalah cara menghasilkan uang selain dari iklan, teman-teman. Super tank itu adalah kiriman dari rekan kita yang menyukai mungkin video-video kita atau ingin memberikan support yang lebih tinggi lagi kepada kita, sehingga mereka membagikan super tank. Silakan teman-teman ya, untuk teman-teman yang belum berkenalan dengan Cempaka Asa, silakan untuk dikunjungi juga. Ini saya sudah pasangi pin komentar beliau, saya sudah pasangi pin. Jadi yang belum kenalan dengan beliau silahkan. Dari Bang Kiku juga saya mendapat banyak pelajaran dan pengetahuan baru. Ya, di sini kita cuma saling berbagi ya, Bang Esuno Project ya. Kita saling berbagi, saling saling menasihati misalnya ya. Mungkin lebih jelasnya seperti itu ya, Bang Esuno. Esuno Project. Raya di rumah Adinda. Lagu-lagunya bikin baper Bang Esuna. Iya benar, ini sementara saya tonton ini video short terbarunya. Saya senang banget live seperti ini Bang. Saya senang dengan live seperti ini. Siap Bang, terima kasih Bang Esuna. Ini anaknya ya Bang Esuna. Ini anaknya Bang Esuna ya. Lucu sekali sih. Kamu lucu sekali sih adek. Baiknya hati. Oke, jadi saya coba dulu kunjungi Ngirik Channel ya. Ngirik Channel. Kita taruh datangi video shortnya Ngirik Channel dulu, video shortnya ya Bang ya. Gosok terus sampai licin. Bukan Bang, itu orang Malaysia. Oh, orang Malaysia, kirain ponakan kah atau anaknya. Nah ini kalau kayak Bang Erik Channel ini, beliau ini suka memberikan edukasi terkait cara proses membuat proses pengecetan. Ini
banyak yang cari video-video seperti ini, dan tentu ini sangat bermanfaat. Jadi saat teman-teman saat mereka mendapatkan video kita dan menjadikan itu sebagai alat untuk belajar ya, untuk belajar, itu sebenarnya kita sudah mendapatkan berkah dari situ. Walaupun mungkin kalau kita belum monet ya, yang belum monet, tapi secara tidak langsung insya Allah melalui hal-hal itu, hal-hal kecil seperti itu, insya Allah kedepannya akan lebih ramai ya. Ngirik channel stay, terima kasih Bang Ngirik channel sudah hadir di sini, sudah stay terus di video ini. Jadi kita nonton video terbarunya ya dulu ya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, oh sudah ditonton ya. Ternyata sudah ditonton. Kita nonton saja video terlama 2 tahun yang lalu, kejuaraan pencaksilat. Kejuaraan pencaksilat terbuka usia dini tahun 2021. Kita nonton videonya Ngirik channel. Iya, jadi itu ya. Mungkin kalau yang saya sempat bagaimana sih bisa supaya video-video kita menarik. Nah itu, video atau konten itu menarik apabila memiliki nilai. Pertama, nilainya apa? Hiburan. Jadi hiburan itu seperti apa? Kayak lelucon atau humor atau lawak. Nah, itu hiburan. Atau menari atau menyanyi. Nah, jadi menari dan menyanyi tentu nilainya itu tergantung dari bagaimana syahdu, bagaimana caranya ya. Nah, terus yang kedua, nilai itu apakah edukasi atau informasi. Edukasi itu bisa berupa informasi juga, cuma informasi dalam bentuk kayak informasi-informasi yang jarang mungkin didapat. Edukasi atau informasi terbaru, update terbaru misalnya ya. Nah, itu yang akan nilai-nilai itu yang akan membuat video kita bisa dilihat orang, bisa dilirik oleh orang lain. Jadi kalau video kita itu punya nilai ya, seperti itu. Atau apakah hiburan itu dalam bentuk pemandangannya yang indah, pemandangan yang cantik. Nah itu. Jadi sebelum upload video kita juga mesti untuk menilai video kita. Video saya ini nilainya apa sih sebenarnya? Oh, video saya ini nilainya hiburan. Jadi pemandangan cantik ditambahkan dengan musik, berarti itu hiburan dong ya. Nah, kemudian video saya ini video edukasi itu ya seperti ini, saat kita menjelaskan sesuatu, saat video tutorial itu juga masuk kategori edukasi. Video resep masakan misalnya untuk ibu-ibu itu video edukasi. Jadi punya nilai semua, punya nilai. Dia punya apa cerita kan? Dia gamat tapi makomen mau bulan. Biasa kita mau gua satu tuh. Channel baru aktif lagi 3 bulan sampai sekarang. Oh, 3 bulan sampai sekarang.
Oh iya ya. Jadi video pertama 2 tahun yang lalu, kemudian tidak pernah aktif. Nah, selanjutnya video 3 bulan yang lalu sampai sekarang baru aktif ya. Jadi 290 subscribe. Bang Kiku, video ini sebenarnya mau aku hapus, tapi kenapa? Kenangan anak saya. Jangan dihapus, tidak usah dihapus. Tidak usah dihapus, Bang. Tidak usah dihapus videonya, biarkan saja di situ. Kalau memang dianggap mengganggu algoritma, bisa di apa ya, tampilannya yang ini kan masih publik, dirubah saja tampilannya menjadi tidak publik. Jadi privasinya dirubah, tidak publik atau privasi untuk saya. Kan tiga privasi itu, ada publik, ada tidak publik, dan ada untuk saya. Kalau yang publik, siapapun bisa menonton dan bisa didapatkan di beranda saat orang melakukan pencaharian di YouTube. Kemungkinan ini bisa muncul kalau publik. Tapi kalau tidak publik, itu tidak bisa didapat di beranda YouTube. Tidak bisa didapat di beranda YouTube, cuma bisa ditonton oleh orang yang mendapatkan link dari video itu, atau apabila kita pasang di playlist. Kalau kita membuat playlist, kita simpan di playlist, maka orang bisa nonton saat mengunjungi playlist tersebut. Nah, itu. Terus ada yang untuk saya. Kalau ini privasi untuk saya, artinya memang hanya untuk kita, hanya untuk konten kreator itu. Pihak YouTube saja tidak bisa melihat video kita itu lagi. Jadi tidak ada yang bisa melihat selain dari kita sendiri. Jadi kita pilih saja privasinya untuk dibuat apa. Saran saya ini tidak usah jangan dihapus. Dan saran saya mending tidak publik saja, tidak publik dan dibuatkan playlist. Jadi konten-konten yang mungkin melenceng dari tema ya Bang ya. Karena bagusnya itu menurut saya itu fokus dengan satu tema. Jadi kan kadang kita pernah mengupload video keluar dari tema, melenceng jauh dari tema. Saran saya video-video tersebut tidak usah dihapus, tapi dibuatkan playlist. Kita buat playlist, kemudian video-video tersebut diprivasi menjadi tidak publik dan disimpan di playlist itu. Jadi saat orang membuka profil kita, mereka tidak menemukan video itu. Saat orang melakukan pencaharian dan video itu tidak mengganggu algoritma akun kita lagi karena sudah tidak publik. Yang bisa mengganggu algoritma video kita itu adalah apabila kita masih membuatnya sebagai publik. Nah, iya betul Bang. Ya, betul itu. Bang Kiku, video ini sebenarnya Jadi sebaiknya seperti itu Bang ya. Jadi kalau umpama ada beberapa video kita yang kita anggap melenceng dari tema yang mau saya khususkan ini. Misalnya videonya mau khusus untuk edukasi ya. Akunnya mau khusus untuk edukasi. Tapi ada video-video karate, ada video-video sepak bola misalnya, atau ada video-video yang menyanyi. Bagaimana caranya? Apakah saya harus hapus ini? Anda usah dihapus. Buatkan saja, jadikan saja video-video tersebut menjadi tidak publik, kemudian nanti dikumpulkan ke satu playlist. Jadi tetap bisa dilihat oleh orang lain, tapi harus mengunjungi playlist itu dulu. Misalnya buatkan playlist karate. Jadi semua video-video di situ video-video karate semua, tapi tidak publik. Jadi tidak bisa ditemukan di pencaharian YouTube. Nah, cuma bisa ditemukan saat orang-orang mendapatkan link atau orang-orang yang mengunjungi playlist kita, baru mereka bisa melihat video itu. Kalau keluar dari tema akan mempengaruhi algoritma ya Bang. Ya sangat berpengaruh itu Bang menurut saya. Jadi kalau kita punya konten itu random, misalnya pagi ini kita buat konten karate, sebentar siang kita buat konten sepak bola, sebentar malam kita konten lagi buat memasak.
ini pihak YouTube tidak bisa menemukan akun kita ini mau direkomendasikan ke penonton yang mana. Apakah penonton yang menyukai sepak bola, ataukah penonton yang menyukai karate, atau penonton yang menyukai masak-masakan. Nah, berbeda kalau satu tema. Kalau temanya ini semua adalah bangunan. Temanya adalah bangunan, tukang. Edukasi ya, edukasi bangunan. Maka YouTube bisa membaca minat. YouTube bisa membaca minat penonton. Saat penonton ini klik cara plester. Cara plester yang bagus. Ya. Nah, kebetulan di video kita itu ada beberapa video yang ada tulisan plester bangunan. Maka akun kita, video kita itu akan direkomendasikan ke mereka yang pernah menulis di kolom pencaharian mereka itu cara plester. Ya. Cara plester. Video kita akan direkomendasikan ke sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya video kita campuran ya. Ada bangunan, ada sepak bola, ada karate. Kebetulan di antara 10 video itu kan, di antara puluhan video kita, kadang ada 1 atau 2 yang direkomendasikan oleh pihak YouTube. Dapur Sanur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya konten musik kan, setiap judul lagu yang saya cover original song pasti akan berbeda-beda judulnya. Apa itu membuat algoritma tidak stabil kah, Bang? Oh enggak, semua musik. Nah, jadi yang dilihat di sini adalah musiknya, Bang. Yang dilihat oleh YouTube di sini adalah musiknya. Musiknya, bukan judulnya. Bukan judul lagunya, tapi musiknya. Jadi orang-orang yang menyukai musik, misalnya musik pop, ya, mereka musik pop yang ada di YouTube akan direkomendasikan ke mereka. Musik pop atau musik dangdut. Kalau kita coba ya, kalau kita pernah menulis di situ lagu dangdut Rhoma Irama, terus kita nonton video itu, coba cek di berandanya, akan lebih banyak direkomendasikan di beranda kita itu lagunya Rhoma Irama semua, ya. Lagu dangdut yang lain juga, yang jelasnya dangdut. Kalau kita tulis dangdut juga, lagu dangdut Rhoma Irama, maka yang direkomendasikan itu Rhoma Irama, dangdut, dan lagu. Lagu apa? Lagu kasida, lagu apa? Yang jelasnya kan kita pernah menulis lagu. Nah itu. Itu ya yang menurut saya, Bang. Jadi di antara 100 video yang pernah kita upload, yang direkomendasikan juga itu paling 1 atau 2 video saja. Nah, misalnya ada 1 atau 2 video yang direkomendasikan. Misalnya ini ya, videonya misalnya Esuno Project, video musik. Esuno Project ada sudah mengupload 100 video. Tiba-tiba ada 1 video yang dilirik oleh pihak YouTube. Video itu disebarluaskan. Tentu video itu akan direkomendasikan ke para penonton yang memang menyukai musik. Karena video dari Esuno Project ini musik, maka video tersebut akan direkomendasikan ke mereka yang menyukai musik, yang sering menonton musik, yang sering menonton lagu-lagu, yang sering dengarkan musik di YouTube. Video itu akan direkomendasikan ke mereka ini. Nah, saat mereka melihat video kamu di berandanya, kemungkinan besar itu 80% akan tertarik menonton. Karena YouTube jarang salah untuk membaca minat penonton. Mereka akan merekomendasikan video yang
betul-betul kemungkinan disukai oleh penonton tersebut. Ya, itu dibaca dari minat penonton ya. Dibaca dari minat penonton. Akhirnya saya menemukan jawaban dari Bang Kiku. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Sama-sama Bang Esuno Project. Jadi itu akan dibaca minat penonton. Jadi akan direkomendasikan kepada penonton yang memang menyukai lagu yang seperti itu, musik yang seperti itu. Nah, saat mereka menonton video tersebut, mereka suka video Esuno Project karena penasaran. Ada dua kemungkinan, mereka akan langsung subscribe atau mereka akan mengunjungi akun kamu dulu melihat. Nah, tapi yang paling besar peluangnya di sini mereka akan mengunjungi dulu, tidak langsung subscribe. Mereka akan mengunjungi dulu, terus melihat tiba-tiba di beranda itu semua lagu-lagu, sebuah musik-musik. Nah, dan di antara beberapa musik yang sudah kamu posting itu mungkin ada musik yang dia sukai juga. Maka dari video satu ini tiba-tiba mengunjungi channel, kemudian channel kita di-subscribe, kemudian video yang lain juga ditonton. Nah, itu ya, kenapa kalau satu tema. Jadi satu video yang menjadi umpan, baik itu video short atau video panjang yang menjadi umpan, kemudian mereka akan berkunjung ke channel kita, ke akun kita, akan subscribe channel kita kalau mereka tertarik, dan akan menonton video lain kalau ada yang menarik. Tapi berbeda saat mereka mendapat video musik yang mereka suka, berkunjung ke channelnya, tiba-tiba di dalam channel itu ada video karate atau video lagi memancing ya, video memancing di dalam situ. Apa ini? Nah, terus mereka akan mengabaikan. Besar peluang mereka akan mengabaikan kalau, apalagi kalau memang orang, umpama saya ya, sementara nonton ini, saya suka lagu-lagu, tiba-tiba saya scroll video, muncul lagunya Esuno Project di situ. Nah, saya nonton, saya suka ini lagunya. Nah, saya kunjungi profilnya, tiba-tiba yang terlihat di situ ada video sepak bola. Kebetulan saya orang yang tidak suka sepak bola. Pasti saya akan kembali saja, saya abaikan channel itu. Saya akan abaikan. Berbeda kalau tiba-tiba berkunjung ke channel dan semua musik-musik. Nah, saya memang orang pecinta musik. Saya cek satu-satu videonya. Oh, ternyata ada beberapa video di sini yang memang lagu-lagu yang andalan saya. Saya akan nonton itu satu-satu itu. Saya akan subscribe. Besar peluang untuk subscribe juga. Akhirnya betul Bang, ada beberapa video yang direkomendasikan ke YouTube. Iya, Bang Esuno Project. Jadi di antara ratusan video itu paling 1 atau 2 saja yang direkomendasikan Bang. Jadi yang direkomendasikan inilah sebenarnya yang merupakan umpan. Ini yang umpan. Kalau kita pemancing itu umpan. Itu yang meluas. Nah, dari umpan itu yang akan menarik orang untuk datang melihat rumah kita. Saat rumah kita berantakan, tidak jelas, itu mereka bisa tidak masuk. Dari luar saja sudah berantakan ya, tidak jelas. Berbeda kalau saat datang melihat dari jauh, oh ini rumah orang Bugis punya karena modelnya seperti ini. Nah itu, mereka datang, mereka sudah tahu pasti di dalamnya ini mungkin ada benda-benda tradisional milik suku Bugis apa dan segala macam kan. Dapur Sanur, abis lihat dulu video abang yang 1 jam diupload. Oh, 1 jam diupload. Abis lihat dulu video abang yang 1 jam diupload. Oh, yang yang hasil tangkapan itu ya, yang ikan besar itu ya, Wah.
Dapur Sanur, Mbak Dapur Sanur, Bunda Sanur. Konten musik sekarang copyright bagi hasil dengan pihak publishing lagu tersebut. Iya, ya sih disitulah kekurangannya ya kalau untuk musik, karena ada yang namanya bagi hasil. Jadi kalau saya tidak memilih, saya lebih memilih untuk konten original saja, konten yang tidak pakai musik. Lebih bagus kalau pakai ucapan saja. Tapi berbeda kalau memang konten musik, ya musik saja semua ya. Jadi kalau untuk konten musik sebaiknya carilah konten atau musik atau lagu-lagu yang memang banyak pencaharian, banyak orang yang sementara suka googling di situ. Musik-musik yang suka disukai oleh orang. Nah, banyak juga begini. Seperti saya pribadi, saya itu kadang tidak nonton video ya. Kadang tidak nonton video. Tapi saya kadang suka download musik. Nah, tapi musik yang saya download itu kadang musik yang durasinya panjang. Minimal 30 menit, kadang sampai 1 jam. Nah, apabila dalam perjalanan jauh, sementara naik motor, ya kita bisa putar musik tersebut di pemutar musik ya. Apabila kita sudah download. Begitupun juga dengan yang di mobil-mobil, baik itu di mobil antar kota, antar provinsi, mereka juga suka putar musik, tapi yang kadang yang panjang ya. Nah, jadi target kalau menurut saya Isuna Project, jadikanlah mereka ini target. Yang jadi kamu target adalah orang-orang yang suka download video musik. Yang kedua, mereka-mereka yang targetnya yang mana dulu? Targetnya apakah mereka yang suka dengar musik di jalan. Jadi bagus juga kalau dibuat satu video dibuat satu video yang durasi 30 menit minimal. Di situ engkau kampus tadi tuh. Ating bersih. Bang Erik channel upload lagi ya? Belum Bunda Sanur, belum ada konten. Ya itu ikan babon. Oh ikan babon. Semangatnya saya nggak lihat ke uangnya bang, tapi lebih ke branding. Soalnya cari uangnya di panggung bang. Oh cari uangnya di panggung. Oke siap. Blessing my brother. Bang Kik Jamaica shore fishing. Welcome. Selamat. Good morning Jamaica. Pajampangan Kulon, dada. Selamat datang. Check out my video. Oke, teman-teman ya. Jadi ini sahabat kita, rekan kita Jamaica shore fishing. Beliau ini adalah konten kreator dari luar negeri. Agak pusing saya kalau bicara sama mereka ya. Teman-teman bisa sapa-sapa ya untuk Jamaica, bantu sapa. Yang mana tadi ya? Iya saat bang. Jadi itu menurut saya bang, kalau bagusnya mungkin sekali seminggu atau mungkin setelah ada 10 video, buatlah lagi satu video yang
Di situ satu video durasi 30 menit. Dan di situ mungkin ada 10 lagu yang tersusun. Karena kadang orang datang mencari video yang musik yang panjang, musik yang durasinya panjang maksudnya. Ya mungkin durasinya panjang 30 menit atau 1 jam. Itu supaya saat mereka naik motor, mereka tidak mesti lagi untuk pegang HP. Jadi mereka cuma naik motor saja, nanti musiknya akan otomatis berpindah saat mereka di perjalanan ya. Aldi kreator. Ada Aldi ya, Kang Aldi. Selamat pagi. Kang Aldi kreator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acamar. Assalamualaikum Abang Host. Waalaikumsalam Acamar. Selamat datang, selamat bergabung. Individu Jeb. Terima kasih Bang Individu Jeb. Kang Aldi udah upload reading lagi belum? Nah, jadi kalau Kang Aldi ini sukanya pergi cari-cari Dede Gemas kalau sore. Udah ada nggak Dede Gemas? Dede Gemas Kang Aldi. Oke, jadi kita coba kunjungi video dari Jamaika ya. Kita coba kunjungi video dari Jamaika. Jadi Jamaika ini videonya Jamaika video mancing, fishing. 2 jam yang lalu upload video fishing and adventure link Sophie part 2 Jamaika. I am view your video. Get you Bang Kiku. Oke. Jamaika surfacing. Thank you. Jamaika surfacing. I'm sorry. I not speaking English. Mohon maaf ya kalau mungkin untuk teman-teman yang luar negeri saya tidak
Jamaika. Oh iya, bantu dulu Aldi. Kang Aldi bantu dulu. Tolong sampaikan permohonan maaf saya ke Jamaika. Saya tidak terlalu paham bahasa Inggris. Saya cuma taunya yes no saja. Tapi saya sangat mensupport dalam bentuk nonton video ya. Saya sangat mensupport channelnya. Saya sangat suka video-videonya, video memancingnya. Saya suka perjalanan-perjalanan kontennya ya, saya suka. Tapi saya tidak tahu bahasa Inggris, makanya tidak tahu untuk bagaimana menyampaikannya ke dia. Intinya saya berterima kasih ya atas support dan dukungannya dari Jamaika ini, karena selalu juga hadir saat live streaming gitu. Mohon dibantu Kang Aldi atau teman-teman yang tahu bahasa Inggris. Aduh, bingung saya untuk menyampaikan ke Jamaika surfacing ini agak sulit karena kita tidak tahu bahasa Inggris. Salam Mak Gila sama Akang MP. Ya, Kang Aldi, hati-hati di jalan Kang Aldi. Ini Kang Aldi biasa berkendara ya. Nanti ku pakai bahasa hati atau isyarat. Pakai bahasa hati atau isyarat, Bang. Bang Kiku, Bang, jangan khawatir soal bahasa Inggris. Kamu baik-baik saja, kawan. Oke, siap. Yes, thank you. Jamaica surfacing, thank you very much, brother. I'm sorry not speaking English. Yang saya tahu itu yes, no. Orang Pak bilang. Orang Amerika, wah, nampung Amerika mah bahasa Inggris dia, merasa kayak. Assalamualaikum Bang Host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Nur Hasana, Mbak Siti, sang pilot kita sudah hadir. Selamat datang. Apakah sudah mendarat pesawat Lion-nya? Kang Aldi lewat Jalung Pantura, Subang, kalau maghrib. Banyak dedek gemes pakai rok mini di pinggir jalan. Dedek gemes. Gimana kabarnya Abang Hos? Wah, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik Siti Nur Hasanah. Cuaca juga di Kalimantan Utara saat ini cuaca sedang cerah-cerahnya. Cuma satu saja, saya belum dapat kerja di sini. Saya belum bekerja, masih sementara menunggu panggilan kerja karena sudah masukkan lamaran. Itu aja. Izin share news video host.
izin share news video. Oke, silahkan Bang Kang Aldi. Kang Aldi, kan itu jalur rumah saya. Coba ya, saya di sana mungkin saya juga suka reading santai. Cie Channel, tetap semangat kapan? Selamat pagi Cie Channel. Selamat datang, selamat bergabung. Welcome. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di live streaming ini. Jadi hostnya baik banget. Happy selalu ya Bang, hostnya baik banget. Alhamdulillah. Jadi kita memang harus berusaha sebaik mungkin ya. Jadi sebagai manusia ya kita berusaha bagaimana bisa sebaik mungkin, karena tentu orang akan menyukai yang baik-baik. Tidak ada orang yang menyukai yang jahat-jahat. Jadi kalau kita sudah jahat ya, sementara begini, saya tahu bahwa muka saya sangar, apalagi saya pakai kumis, saya pakai jenggot, muka saya juga wah sangar ya kalau berbicara masalah muka. Kalau tidak saya andalkan kebaikan, apa yang saya tonjolkan, apa yang akan dipikirkan orang sehingga bisa mendekati saya. Muka sama, muka sangar, hati jelek pula. Apa yang mau diandalkan? Tapi walaupun muka sangar tapi hati baik, orang akan tetap dekat ya, karena orang lebih banyak berpikir kepada sikap ya. Orang kita itu lebih disukai karena sikap. Orang banyak dekat karena sikap kita. Banyak orang yang gagah, banyak orang yang cantik, tapi dia suka dengki, dia suka jahat, dia suka jahil. Mereka juga akan dijauhi. Walaupun kamu cantik, walaupun kamu ganteng, walaupun kamu gagah. Tapi kalau sifatmu jelek, orang juga akan menjauhi kamu ya. Kang Aldi Kreator, Bang Kiku sahabat lama saya, beliau amanah dan sportif, sehat selalu Bang Kiku. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi aku lagi di Singapura nih host. Oh lagi di Singapura, masya Allah. Apa bagus ya oleh-oleh dari Singapura. Jadi kita memang harus senantiasa berusaha maksimal untuk bagaimana bisa istilahnya amanah ya. Cuman saya juga menyarankan teman-teman jangan terlalu memaksakan diri kepada sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Kalau hal seperti ini kita berusaha saja yang maksimal bisa amanah, maksimal juga bisa berkunjung kepada teman-teman kita usahakan saja yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Bang, gimana agar sukses di YouTube? Oh, gimana agar sukses di YouTube? Oke, jadi saya mau cek dulu video dari Cie Channel ya. Udah masuk jam kerja host, izin pamit dulu ya. Sehat selalu beserta keluarga di sana. Amin rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Kang Aldi Kreator. Silakan untuk lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya datang di sini. Datang meramaikan room ini, datang untuk
silaturahmi, berbincang-bincang santai bersama saya Bang Kikuts dengan teman-teman yang lain juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, lagi persiapan mau take off lagi nih ke Indonesia Bang Hosa. Kak ngirim channel vlog pagi juga. Semoga sehat selalu. Jadi saya mau kunjungi dulu Cie channel. Jadi Cie channel 78 subscribe, 15 video. Terus video terlamanya itu 8 hari yang lalu. Terus rutin per 2 hari ya. Ya, rutin per 2 hari upload video. Oke, sip. Jadi ini rutin ya. Jadi rutinitas ini juga bisa menambah daya tarik. Jadi penonton kita bisa tahu bahwa Cie channel ini itu rutin per 2 hari upload video. Jadi mereka akan menunggu setelah 2 hari kemudian. Mereka akan sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Jadi makanya kita harus senantiasa rutin, konsisten waktu. Ini termasuk konsisten waktu. Dan konsisten dengan tema, yaitu musik. Musiknya juga lebih konsisten lagi dengan musik religi. Nah, ini religi semua ya. Religi. Nah, ini keren. Jadi tingkatkan teruslah untuk membuat konten yang seperti ini. Terus untuk video shortnya ini, video shortnya kata-kata semua ya. Nah, kita cek dulu video shortnya satu. Yang sependapat komen dong, viral, trending. Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka. Kemudian jadilah seseorang yang hebat dengan bidang tersebut. Keren kata-katanya. Bang pamit mau cas dulu. Oke, siap. Dapur Sanur, Mbak Sanur, terima kasih Bunda Sanur. Tetap semangat pokoknya. Oke, siap. Tidak perlu menjadi seorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka, kemudian jadi seorang yang hebat dengan bidang tersebut. Ya. Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok. Tetaplah semangat. Oke sih. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang yang mati tak berguna. Imam Syafi'i. Oke, playlist. Kalau menurut saya ya, tapi itu menurut saya ya untuk channel. Kalau upload video nggak ada waktu bang. Oh ya nggak apa-apa. Upload per 2 hari aja nggak apa-apa. Jelas konsisten. Jadi kalau banyak video ya, walaupun ada 10 video jangan langsung diupload. Disimpan aja dulu. Jadi kumpulkan video barang 10-20 video. Nanti per 2 harinya upload. Tapi saran saya, ini kan per 2 hari upload. Jadi hari ini upload, 2 hari kemudian baru upload. Jadi hari ini upload, besok nggak ada. Nah, di selanya ini sebaiknya upload short. Di selanya ini sebaiknya upload video short. Suasananya saya jelek bang, tapi di PD-in. Ya memang harus kita berusaha maksimal ya. Kita harus percaya diri. Karena semua orang itu pada dasarnya sama ya. Semua orang pada dasarnya sama. Kita ini sama-sama makhluk ciptaan yang maha kuasa. Jadi tidak ada istilah jadi semua kita ini diciptakan oleh satu.
yaitu yang maha kuasa. Baik yang cantik, yang jelek, yang miskin, yang kaya, yang berpangkat, semua satu, ciptaan dari Tuhan. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Nah, makanya kita mencari, mengolah dari diri kita. Apa kelebihan saya? Kalau menurut saya kekuranganku itu mungkin di bagian parah, saya kurang menarik. Tetapi kelebihan saya itu di bidang mulut, saya pintar untuk mengolah kata. Jadi saya manfaatkan ini, manfaatkan mulut saya untuk berbicara sehingga bisa lebih berguna. Nah, seperti itu. Bang Kiku, baik sekali. Bang, izin pamit dulu ya. Semoga sehat selalu. Salam hormatku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suno Project. Tetap semangat Bang Host. Kita semua mendukungmu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Siti Nur Hasana. Terima kasih waktunya Mbak Siti. Ini kata-katanya ini sudah keren dan sangat kita bisa termotivasi dengan kata-kata ini. Dan ini juga termasuk satu konsisten juga ya. Konsisten juga. Oke, keren. Terus saja untuk ditingkatkan saja kontennya ya Mbak C channel terus untuk ditingkatkan saja. Dan kita terus untuk belajar apa-apa yang bisa membuat channel kita semakin viral. Jadi kita jangan Renia Vlog love-nya. Terima kasih love-nya Renia Vlog. Jadi kita tidak bisa, jangan hanya terfokus dengan satu saja. Jadi banyak faktor yang bisa kita lakukan untuk mengangkat akun kita untuk membuat video kita meningkat ya. Pertama ya, buatlah video-video yang kualitas video. Kita buat kualitas video kita lebih baik. Kualitas video yang lebih baik tentu yang dari berbagai faktor. Pertama dari cara pengambilan gambar, cara pengambilan video, terus dari sudut pandang mana ya. Kita berusaha maksimal bisa membuat konten yang pertama jelas, terang, bersih, tidak pecah, tidak kabur, tidak silau, itu. Dan tidak bergoyang, videonya tidak goyang misalnya. Nah itu termasuk dalam kualitas video. Jadi kita buat video yang bisa berkualitas. Terus saat upload video ya kita buatlah judul yang menarik, judul yang bisa membuat orang penasaran. Dan di bagian deskripsi juga kita harus isilah deskripsi dari video kita, kata-kata yang punya kaitan dengan video itu. Walaupun mungkin melenceng, tapi melenceng sedikit, masukkan juga, semua masukkan. Jadi misalnya video musik ya masukkan di situ, lagu solo, lagu rock. Walaupun mungkin lagu yang kita upload ini kasidah, nggak apa-apa, kita tulis di situ lagu solo, lagu rock, lagu kasidah, lagu slow, lagu Bugis, lagu Makassar, lagu India. Pokoknya tulis semua di dalam deskripsi itu yang ada kaitan, yang saling berkaitan ya. Nesya Adinata, Assalamualaikum Bang Kiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nesya. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir. Mbak Nesya Adinata, welcome.
Renia Vlog, terima kasih masih stay. Kita ngopi dulu guys. Terima kasih Bang, salam santun. Salam santun juga untuk Reni Neisa Dinata. Nesia Dinata 297 subscribe. 297 subscribe, 74 video. Terus video pertama 4 tahun yang lalu, terakhir upload video 10 bulan yang lalu. Terus video shortnya juga banyak di komunitas. Oke, jadi beliau ini aktif juga upload video di komunitas. Jadi video-video dari teman-teman kita ya. Nah, alangkah baiknya Neisa Dinata juga bisa membagikan live streaming ini di tab komunitasnya. Terima kasih jaket bulunya. Jangan dibacain Bang. Oke, siap. Enggak. Oke, Neisa Dinata. Jadi cuma ngepoin saja tadi pakai akun Ritual Seni Budaya. Jadi saya pakai akun satu lagi untuk kunjungi tadi. Sudah saya subscribe ya, pakai Ritual Seni Budaya. Jadi kita kunjungi dulu Renia Vlog ya. Renia Vlog ini 234 subscribe, 20 video. Jadi di sini adalah kumpulan sholawat. Jadi kumpulan sholawat, terus video shortnya juga ya aktivitas di pengajian. Renia Vlog juga aktif live streaming teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang Maci, saya anak bawang kalau dunia perhitungan. Sama-sama Pak, sama-sama ya Neisa Vlog ya. Neisa Dinata ya, kita sama-sama, kita baru belajar bagaimana caranya supaya bisa kita kembangkan channel YouTube ya. Sholawat bersih ikan dalam kolam. Renia Vlog, apakah masih monitor Renia Vlog? Ini kontennya Renia Vlog. Silahkan dilanjut Bang Kiku. Ya, terima kasih Neisa. Terima kasih Mbak Nesia sudah meluangkan waktu hadir. Terima kasih sudah membagikan juga di tab komunitas. Terima kasih sudah like juga ya. Oke, silahkan lanjut. Jadi untuk Renia Vlog ini saya terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama C channel sama-sama. Jadi untuk teman-teman silahkan yang belum saling kenal silahkan untuk sudah support Leoni, support Leoni. Support channel maksudnya Abang. Support channel. Ya sudah dong. Jadi oke ya. Channel saya coba cek dulu. Oke, sudah. Terus coba pakai Ritual Seni Budaya tadi sudah. Coba pakai akun peluncur. Oh, sudah juga ternyata. Ternyata sudah ya untuk channel. Jadi ada beberapa akun yang saya kelola
yang saya pakai juga untuk mensupport teman-teman yang sering hadir baik di live streaming saya atau di video biasa saya. Jadi terkadang teman-teman ya, sekedar informasi, terkadang saya berkunjung tidak dengan memakai akun ini, atau tidak dengan memakai akun ritual seni budaya. Terkadang saya berkunjung dengan memakai beberapa channel lainnya yang saya pakai untuk mengunjungi teman-teman. Nah, itu kadang yang saya lakukan ya, saya berkunjung dengan memakai channel-channel lain, termasuk diantaranya itu channel YouTube Persimaros, terus channel YouTube Nia Official, channel YouTube Wartawan Is, channel YouTube Akun Peluncur, Liburan Yuk, terus beberapa channel yang lain lagi. Kadang secara silih berganti saya pakai untuk menonton di video, baik di video on demand atau video live streamingnya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum di sini di batas kota ini. Indonesia, bismillah. Semoga melalui YouTube ini menjadi jembatan ajang silaturahmi dengan sesama sahabat dimanapun. Cari pertemanan, persaudaraan, bukan permusuhan. Bukankah begitu Abang Kiko? Ya betul. Saya sepakat sekali dengan apa yang Mbak Nesya Dinata ini sampaikan. Jadi media sosial itu kita jadikan sebagai ajang untuk memperluas silaturahmi. Jadi media sosial ini adalah kepanjangan tangan dari dunia nyata. Jadi di dunia nyata itu kita berteman dalam jangkauan yang lebih sempit, tapi di dunia maya itu kita bisa berteman dalam jangkauan yang lebih luas. Cuma masing-masing tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, marilah kita manfaatkan media sosial dunia maya ini menjadi tempat untuk lebih memperluas tali persaudaraan kita, tali silaturahmi kita. Assalamualaikum Bang Kikut, selamat pagi. Selamat pagi juga Bunda Jessi, Bunje. Selamat datang, welcome. Terima kasih Bunda Jessi sudah hadir, sudah meluangkan waktu hadir di live streaming pada pagi hari ini. Luar biasa.
Sudah sarapan Bun Jess? Iya, sama-sama Bang. Dengan syarat open minded, jangan mudah diprovokasi. Hatur nuhun Aban. Oke. Jadi kita harus bijak ya. Kita memang harus belajar bagaimana bisa bijak dalam menanggapi beberapa hal, termasuk menanggapi komentar-komentar, menanggapi hal-hal yang postingan-postingan yang berseliweran. Kita harus bisa belajar untuk lebih bijak menanggapi hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus lebih fokus untuk mengutamakan pola pikir kita, bagaimana kita mengolah pikiran kita, bagaimana kita menganalisa hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita dengar. Kita harus mengolahnya dengan baik. Agree banget dengan komitmen Abang Kiku. Siap. Jadi kalau kita mudah terprovokasi, ini banyak konten-konten yang sudah diubah. Banyak yang diubah bagaimana bentuk sehingga terlihat lebih dramatis ya. Kalau kita tidak menggunakan pola pikir kita dengan baik sehingga kita terprovokasi dengan ini, maka yang akan menyesal nanti itu kita sendiri. Pajampangan Kulon, love. Luar biasa ini, sudah hampir 2 jam ini saya live. Barusan saya live lama-lama ini. Barusan saya live cukup lama ini. 2 jam, luar biasa. Jaringan juga sudah mulai agak error kuliah ini. Pajampangan Kulon. Oh, ternyata ritual seni budaya belum berkunjung ke Pajampangan Kulon ternyata. Luar biasa live-nya, bisa mencapai 2 jam. Iya, luar biasa ini. Ini sudah 1 jam 54 menit ini. Pajampangan Kulon. Ini saya sudah subscribe dengan memakai channel Ritual Seni Budaya. Jadi untuk Pajampangan Kulon, sekedar informasi untuk teman-teman yang lain juga, bahwa Ritual Seni Budaya itu adalah akun kedua saya. Di situ saya khususkan untuk konten-konten hiburan. Hiburannya itu adalah kesenian, budaya, musik, tradisi, dan hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan ya. Kita langsung saja kunjungi video short terpopuler dari Pajampangan Kulon. 102.000 kali tonton. Wow. The Fogging Mosquito. Oh, mesin anu ini ya, yang asap-asap itu. Mesin asap-asap. Oke deh Bang Kiku, masih obrolannya
semangat untuk semua yang hadir. Yang terpenting sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin juga sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Oke ya, saya pamit Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ini sudah mau pamit ini. Sudah hampir 2 jam ini saya live. Baterai saya juga sudah mulai sisa berapa persen ini. Pada sehat selalu pokoknya host. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk teman-teman yang masih stay di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas support dan dukungannya selalu. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya sudah menyempatkan waktu hadir pada live streaming saya pada pagi hari ini. Semoga jalinan silaturahmi kita semakin erat. Semoga persaudaraan kita bisa semakin mantap ya. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada mungkin ucapanku yang membuat teman-teman merasa merasa sakit hati. Mohon dimaafkan. Apabila ada ucapan yang salah, mohon untuk dimaafkan. Ya, saya akhiri untuk pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.